Misalnya kita bisa lanjut dengan pembacaan mineral. Nah, tadi kan susah. Ada yang amorf, ada yang kristal. Padahal kita kan tidak perlu membaca amorfnya ini. Kita hanya mencari materialnya yang di kristal. Maka dari itu kita bisa melakukan penghapusan data amorf tadi. Jadi seperti kita turunkan grafiknya. Mungkin dengan cara yaitu kita subtract background. Nah, mungkin ini caranya kita klik Pix, delete all Pix. Kalau klik pattern, kita klik subtract background, ulangi hingga grafik tidak bergerak, yaitu menunjukkan background benar-benar hilang. Nah, contohnya ini kan yang CR20M, yang tadi yang demo kelas kita. Kita akan buat sehingga dia menjadi seperti ini untuk memudahkan pembacaan kita. Untuk lebih jelasnya bisa saya contohkan. Nah, ini kan grafik yang tadi. Kita bisa klik file, patterns, kita klik Pix, delete all Pix. Nah, kita akan menghilangkan pembacaan match-nya dulu. Kemudian kita klik pattern, kita klik subtract background. Nah, apabila kita hanya klik sekali, dia tidak akan langsung hilang. Jadi kita klik hingga dia itu tidak bergerak. Biasanya sekitar 5 kali atau sampai 10 kali. Usahakan hingga dia tidak bergerak. Mungkin seperti ini sudah cukup. Oke, bagaimana? Apa ada yang bertanya atau bingung? Atau saya terlalu cepat mencontohkannya? Maaf Mas, terlalu cepat Mas. Oh ya, mohon maaf. Nah, mungkin saya ulangi ya. Oh, nggak bisa di-undo dulu. Mohon maaf, match-nya terforce close. Nah, di sini tadi kita klik pattern, subtract background, hingga dia nggak bergerak. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana, Mas? Sudah dicoba, teman-teman? Sudah, tapi ketinggalan yang menghilangkan merahnya. Oh ya, grafik merahnya. Baik, untuk menghilangkan merahnya, kita klik Pix. Tadi bisa klik delete all Pix. Di sini, Bu. Ya. Oke. Baik, Bu. Ini bisa kita save. Nah, dengan begini, ini akan memudahkan kita untuk pembacaan match-nya tadi, karena terlihat hanya pick-pick-nya ini saja. Baik, ini saya lanjutkan. Nah, ini kita akan lanjut ke bagaimana cara kita mencari, kita akan masuk cara running-nya. Yang pertama kita klik pattern, kita bisa lakukan pick searching untuk mencari pick-nya. Nah, kita pick search, kita increase sensitivity 100 dari yang misalnya sebelumnya 90 hingga ke 100. Karena akan saya contohkan. Di sini kita klik file, mohon maaf, kita klik pattern,
pick searching, lalu kita klik pick search. Di sini kan terlihat di antara biru ini ada merah. Merah ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Rizky, ini yang dicari, yang di running, yang bacaan oleh match-nya. Lihat di sini di setiap pick sudah ada. Nah, namun di sini sensitivitasnya itu masih 90%. Kita harus tingkatkan hingga dia 100%. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara klik pattern, pick searching, lalu kita increase sensitivity. Nah, di bawah sini terlihat ya, jadi 90%. Kita lakukan hingga 100%. Terus pick searching, increase. Juga terlihat ada perubahan. Dan pick searching, increase. Nah, kita naik terus. Lebih sensitif pembacaannya. Hingga 100%. Pattern, pick searching, increase. Dan pick searching, increase. Nah, ini udah 100%. Gimana Pak? Sudah mencoba? Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman. Tahu sampai 100%-nya ngelihatnya dari mana, Ferdi? Di bawah sini, Bu. Oke, di bawah. Oke. Yang isotologis November. Perhatikan yang gitu, teman-teman. Kita klik pattern, pick searching, increase. Nah, kalau udah 100 ini, pick search sensitivity is already at maximum value. Ya, ini saya lanjutkan ya. Kita bisa save juga. Lalu untuk running di match 2, kita bisa klik icon logo match yang logo ini. Untuk run face identification atau bisa klik Ctrl A. Lalu kita tunggu hingga selesai. Kembali ke match. Nah, logonya itu yang ini. Yang logo match. Logo match ini. Ada di tengah. Kita bisa klik. Ini saya klik ya. Run. Nah, dia akan running. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini sudah running. Sudah saya sampaikan tadi, untuk yang biru ini dia kan pembacaan kita, dan yang merah yang di bawah ini itu adalah database dari match tersebut. Dan untuk hasil-hasil yang telah dibaca oleh match ini ada di bawah ini. Ini bisa ada labradorite, mangait, wallstromite. Dan ini ada sekitar ratusan ya. Dan di sini kan ada beberapa nama yang tidak kita kenal. Mohon maaf, mungkin saya jelaskan dulu. Di sini adalah untuk hasilnya, di sini ada entry, ini adalah kode untuk setiap kode spesifik untuk setiap mineralnya. Ini seperti NIK lah, NIK dari mineral tersebut. Jadi ini satu mineral ini mempunyai satu kode khusus, yaitu entry ini. Entry ini dia ini sangat spesifik, ya, dimiliki oleh satu mineral. Dan untuk formula ini seperti unsur senyawanya dari penyusun candidate phase ini. Nah, candidate phase ini nama untuk senyawanya. Nah, kemudian di FOM ini, FOM ini adalah seperti rasio kecocokan antara database dengan match ini, dengan data sampel kita. Dan yang di belakangan ini bisa digunakan untuk mencari mineral yang kita masih belum tahu mineral tersebut sebenarnya terdiri dari apa. Kita bisa lakukan search juga secara manual, misalnya dari hidrogen, litium, karbon, kalsium,
alumina, silika. Di sini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, karena itu kita akan melakukan dengan cara yang mungkin lebih cepat. Oh, sampai di sini apa ada pertanyaan? Untuk sampai running? Masih belum ya? Izin tanya Mas. Ya, silakan Mas. Di situ tadi dikatakan untuk yang centang yang warna hijau kanan itu tingkat kecocokan ya. Ya, Apakah itu nanti digunakan semua? Soalnya di sini ada yang merah. Apa ada batasannya, Mas? nah sebenarnya di sini, oh ya terima kasih Mas atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada, maksud saya tidak ada batasan tertentu. Namun di sini hanya untuk membantu kita memilih yang match. Karena terkadang kan kita kan sekarang tadi kan pencocokannya seharusnya secara visual, namun di match ini dia kan secara grafik, secara data dia membandingkan cocokannya. Sebenarnya tidak ada, tapi kita mencocokkan sesuai dengan yang kita dapatkan dari referensi dari material tersebut itu sebenarnya terdiri dari apa saja. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah ini untuk list materialnya yang akan kita cari. Ya, mungkin saya lanjut dulu ya, Mas. Halo, Mas. Halo. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Oh iya, Mas. Ini untuk membantu saja, Mas. Nah, lanjut guys, setelah kita running, selanjutnya adalah pencocokan mineral. Tadi yang tanyakan Masnya, bagaimana sih kita cara melakukan pencocokannya? Nah, kalau kita sebenarnya nggak tahu material mineral kita terdiri dari apa saja, nah itu kan susah. Nah, namun untuk memudahkan kita mengetahui material kita itu terdiri dari mineral apa saja, kita bisa mencari di jurnal-jurnal dan referensi yang terkait. Nah, contohnya, misal kita ingin meneliti tangan beton high volume fly ash dengan bottom ash dan bakteri. Nah, kita kan sudah tahu kan, beton itu terdiri dari apa saja. Terdiri dari hasil reaksi, yaitu CSH. Kemudian dia ada campuran dari fly ash dan bottom ash. Kemudian terdiri dari agregat warnanya, campuran NaOH. Lalu ya pastinya semen dan campuran bakteri. Nah, kemudian untuk memudahkan kita mencarinya, kita perlu melakukan list nama-nama mineral yang kita cari. Nah, list ini sendiri-sendiri ya, misal dari CSH itu ada ini, hasil reaksinya, lalu dari fly ash ada ini, dari agregat ada ini, dari semen tuh ini, bakteri itu ini, dan lain-lain tergantung dari material yang kita cari. Nah, caranya kita dapat ini, kita bisa melakukan dari referensi, misal dari jurnal, atau dari penelitian sebelumnya, dan juga dapat melakukan, kita bisa di Google Image untuk memudahkannya. Untuk material yang sudah umum digunakan, contohnya semisal semen, kan misalnya semen, contohnya aja semen Gresik, itu pasti di luar sana sudah ada yang melakukan pengujian XRD, jadi kita bisa tinggal seperti mencontoh mineral apa saja yang sudah dicari. Lalu untuk material yang misalnya contohnya khusus, misalnya fly ash, kita bisa dapatkan dari hasil XRF. Hasil XRF di sini, XRF itu pengujian untuk menentukan kadar mineral-mineral yang kita punya. Atau juga kita bisa mencari listnya ini dari pembacaan lab. Lab XRD juga sudah memberikan pembacaan, dan kita bisa melakukan pembacaan dari situ. Lalu kita harus cari dulu semua listnya seperti ini. Mungkin di sini ada yang bingung atau yang ditanyakan. Ya, jadi saya tambahin ya.
Ya, Bu. analisa XRF itu bisa jadi merupakan pegangan utama keywords kita untuk kita memastikan unsur apa yang terdapat di dalam mineral material kita. Contoh, setelah kita melakukan uji dengan menggunakan analisa XRF, F ya, yang sekarang kita kerjakan adalah D ya. Nah, yang F itu dengan X-ray kita mendapatkan komposisi kimia ya dalam bentuk rumus molekulnya ya. Jadi oksidanya tuh keluar, dalam bentuk oksidanya tuh keluar. Jadi SiO2 tuh berapa persen keluar ya, Al2O3 tuh berapa persen. Nah, persentase ini sangat penting. Karena dari persentase itu kita mempunyai keyakinan bahwa misalnya silika itu menempati posisi teratas dalam analisa XRF. Berarti kemungkinan mineral yang terdapat di dalam material kita itu pasti setidaknya mengandung unsur Si dan O. Nah, terus kemudian mineral-mineral lain yang kemungkinan mengandung silika bisa aja, nggak hanya SiO. Tapi di situ kita melihat komposisi kimianya di dalam uji XRF, ada Si, ada Al, ya, ada SiO2, Al2O3, Fe2O3 gitu. Terus kemudian ada CaO begitu, bisa saja itu mix, merupakan kombinasi dari Si, Ca, Al misalnya begitu. Jadi pegangan kita XRF itu penting sekali supaya jangan sampai kita keluar dari batasan itu. Siapa tahu nanti di dalam kita melakukan matching muncul emas. Wah ya seneng banget. Seakan-akan beton kita mengandung emas gitu. Padahal nggak mungkin kan ada aurum, nggak mungkin ada AU di dalam beton kita karena kita udah pegang ini XRF-nya udah kita pegang. Jadi mineral-mineral lain bahkan kadang-kadang mineral radioaktif tuh muncul gitu di situ di dalam rekomendasi yang banyak itu tadi kan ada dari yang warna hijau tua sampai warna nggak kuning ya itu tuh mungkin aneh-aneh di situ yang muncul gitu ya. Nah itu kita harus yakin bahwa yang ini yang ada, yang ini enggak gitu. Yang ini yang ada, yang ini jangan, ini enggak mungkin karena tidak mungkin beton kita misalnya mengandung uranium. Nah, kita coret. Yang kita ambil adalah komposisi mineral yang possibility-nya tinggi dari hasil analisa XRF. Nah, Google Image itu juga biasanya kita pakai karena kita juga misalnya melakukan pencocokan itu bisa jadi lama ya. Kalau kita nggak punya pattern sebelumnya, nggak punya rekomendasi sebelumnya tuh bisa jadi lama. Itu tadi aja yang di-run sama Ferdi aja, deretan dari biru tua sampai ke kuning itu, wah itu adalah yang mungkin muncul semua ada di dalam situ. Padahal belum tentu. Nah, sehingga kita mencocokkan dengan data-data dari yang sudah pernah dianalisa orang. Kalau kemungkinannya dia mengandung fly ash dengan semen, kita masukin aja gitu ya. XRD analysis of cement paste containing fly ash, misalnya begitu. Nah, itu nanti kan muncul image-nya. Ya. Yang dipilih, yang kita klik adalah image, yang gambar. Nah, muncul gambarnya di situ ada rekomendasi, pasti ada magnetite gitu ya. Pasti ada tobermorite gitu ya, karena fly ash bereaksi dengan semen mungkin muncul tobermorite gitu. Itu kalau di slide-nya Ferdi A2 gitu. Nah, itu kita bisa saja langsung kita klik di daftar pencarian di dalam searching di match. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, silakan Ferdi dilanjutkan. Bu Yani izin bertanya, Bu. Berarti kita pencocokannya itu sangat tergantung dari referensi kita ya, Bu ya. Nah, yes. Kalau semisal referensinya kita itu ada yang kekurangan dan di hasil XRD-nya itu ada kemungkinan kita tidak memilih mineral yang kemungkinan ada gara-gara referensinya kita kurang gitu. Satu-satu kita manual cari satu-satu. Belekan lah ya, karena kan pakai observasi mata ya.
ini cocok, ini nggak cocok, ini ternyata bukan peaknya nggak di situ, peaknya digeser lagi ke tempat yang lain. Nah itu tuh mungkin memerlukan waktu yang lama. Jadi sebetulnya peak-peak yang tadi ditandai oleh Ferdi itu adalah spike-spike atau gunung-gunung yang perlu kita identifikasi. Itu tidak perlu sampai yang kecil-kecil gitu kita identifikasi, itu nggak perlu. Yang penting yang mineral-mineral utama aja. Kalau enggak ya benar belekan kamu. Jadi saya pernah sampai untuk analisa fly ash beberapa PLTU itu itu aja bisa sampai seminggu ya, berhari-hari itu saya ngerjakan untuk benar-benar mengetahui efek dari pembakaran di boiler terhadap fly ash-nya itu. Pembakarannya meningkat, suhunya meningkat, mineralnya ganti, bayangin. Jadi fly ash yang sama dibakar di suhu 600, dibakar di suhu 800, dibakar di suhu 1000 atau 900 dan 1200 tuh udah ganti mineralnya padahal fly ash-nya sama ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Fer, silahkan. Ya, Bu. Nah, mungkin ingin menambahkan dari sini sebenarnya kita perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai campuran apa saja yang kita masukkan dan mungkin hasil reaksi dari campuran yang kita masukkan tersebut. Contoh tadi yang misal kalau kita menggunakan bakteri tersebut akan menghasilkan urease seperti NH3 ini, maka kita juga harus memasukkan urease ini sebagai list kristal. Nah, mungkin saya ingin menunjukkan contoh uji XRF. Ini saya tunjukkan di internet saja, mungkin bagi yang belum tahu. Uji XRF. Ada. Karena di Google tidak ada. Seperti ini. Kalau di uji XRF nanti bakal seperti ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh uji XRF dari contoh kita. Nah, dari uji XRF tadi dapat diketahui, misal SiO2, dia itu di dalam fly ash ada berapa persen. Lalu Al2O3, dia ini berapa persen. Lalu Fe2O3, dia ini berapa persen. Seperti itu, ini untuk pegangan kita. Ini bagi yang masih belum tahu uji XRF. Izin bertanya lagi, berarti referensi itu bisa jadi berbeda ya. Misalkan kalau tadi kan disebutkan kalau semisal sama-sama fly ash dengan suhu pembakaran yang berbeda itu kan menghasilkan mineral yang berbeda pula. Nah, itu kalau semisal kita menjadikan fly ash dengan suhu pembakaran yang berbeda itu boleh gitu. Fly ash dengan suhu pembakaran berbeda. Ya, baik, terima kasih tanya Mas Rifat. Nah, sebenarnya akan lebih baiknya bila kita mencari referensi yang itu mirip gitu loh, Mas. Misal ya, fly ash dari PLTU ini, kan misal PLTU Gersik dengan PLTU di PLTU PLN misalnya, itu kan dari berbeda. Nah, kalau bisa kita mencari referensi yang sama. Atau untuk lebih tepatnya, apabila kita itu referensinya baru, materialnya baru, kita bisa lakukan uji XRF. Uji XRF ini spesifik untuk material kita sendiri. Itu ada uji sendiri XRF, nanti kita tinggal kirim, lalu keluar hasilnya bagaimana. Nah, di sini kan udah jelas kalau XRF ini pasti yang dari material kita tuh ini, dan yang kita campurkan ini seharusnya yang ketemu adalah ini. Gitu, Mas. Oh ya, berarti kita mencari referensi yang sama atau mendekati gitu ya. Kalau semisal material yang kita uji itu benar-benar baru, kita uji XRF. Iya, benar. Oke, iya. Baik, terima kasih Mas. Ya.
Nah, di sini kan mungkin saya lanjut. Kan kalau di SNF ini hanya SiO2, L2O3. Namun yang di sini hanya senyawanya. Namun ya seperti yang kita tahu, seperti di awal tadi, kalau SiO2 itu ada jenis quartz, namun ada kristobalit. Itu juga perlu diperhatikan ya, kita harus membaca referensi yang banyak sekali untuk menentukan sel fly ash itu materialnya ada apa aja, ada quartz, ada corundum, ada magnemite, ada magnetite, seperti itu. Kalau magnemite ini, kalau nggak salah ini Fe2O3 yang kristal, magnemite ini Fe3O4. Jadi ya itu kita harus banyak sekali membaca referensi-referensi, seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, lanjut kita ke penentuan ombak iklim apa ya? Kita kan menentukan komposisi yang pertama kali diran. Contoh kita ada 3 komposisi di sini. Namun ini kan komposisinya ada beda-beda. Yang pertama ada campuran fly ash, bottom ash, dan kapur. Yang kedua dari 3 tersebut ditambahkan slag. Yang ketiga adalah fly ash, bottom ash, dan slag. Nah, komposisi yang pertama kali kita running yaitu komposisi yang paling lengkap. Nah, kenapa? Agar kita bisa mendapatkan keseluruhan dulu exposure dari material kita itu yang paling lengkap tuh dia tuh terdiri dari mineral apa saja. Yang paling pertama kali di run adalah komposisi 2. Dan kita juga bisa running, kalau ini kan komposisi campuran, kita bisa running fly ash sendiri, bottom ash sendiri. Itu mungkin lebih dahulu baru kita masuk ke komposisi. Sini apa ada pertanyaan? Ya, ini untuk penelitian yang variabelnya banyak. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ferdi bisa saja variabel dalam penelitian kita itu ada 5 misalnya ya. 1 yang variabel kontrol gitu ya. 2 variabel yang mengandung apa, 3 variabel yang mengandung apa gitu. 4 bagaimana. Nah, di sini kita langsung mengerjakan, kalau ujian kita mengerjakan yang paling gampang. Nah, tapi kalau di sini untuk cara cepat kita bersusah-susah dulu gitu. Jadi kita kerjakan yang paling rumit dulu, baru nanti yang lainnya kita ikuti pattern dari yang paling rumit gitu. Nah, tapi lebih mudah lagi kalau kita punya raw material sebelumnya itu dia mengandung mineral apa. Jadi fly ash itu mineral yang terkandung dalam fly ash apa, bottom ash apa, kapur apa, selak apa, kita punya data mineralnya itu lebih memudahkan ya, karena nanti kemudian kita lihat kalau dia nggak bereaksi semua, sisa-sisa dari mineral bawaannya itu kemungkinan masih muncul di komposisi gabungan itu. Itu hanya salah satu rekomendasi. Tapi uji XRD ini macam-macam ya, ada yang sekali run dan itu sudah termasuk analisa mineralnya, dikasih data Excel-nya, dikasih raw datanya juga, itu murah gitu ya, nggak mahal. Tapi ada juga yang kita cuman dikasih hasil run-nya aja, hasil RAW-nya aja, .raw-nya aja, filenya. Nah, kalau kita mau analisa tiap peak yang kita inginkan, itu masih bayar lagi karena analisanya kan lama, memang sulit kan. Nah, itu kita mesti bayar lagi. Jadi bisa jadi satu komplit paket data hanya untuk satu variasi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi kalau kita variabelnya banyak gitu. Ya, Per, silakan dilanjut. Ya, Bu. Lanjut. Nah, setelah kita dapat semua tadi mineralnya, kita bisa cari mineral menggunakan search bar dan input nama yang mineral tadi yang seperti quartz dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah dicari akan muncul kan. Nah, lalu kita akan melakukan pencocokan mineral. Nah, ambil mineral dengan yang punya 3 peak yang memiliki pola ketiga itu yang paling sama. Yang sama dengan pembacaan. Contoh di sini. Di sini misal kita running. Nah, di sini ini kan terlihat yang merah ini tingginya sama dengan yang biru ini.
berbeda dengan mineral yang di kanan ini. Misalnya di sini sama, namun di sini kok ada yang aneh. Di sini ini kita bisa singkirkan terlebih dahulu, kita bisa pilih yang lebih cocok. Mungkin seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung praktek. Kita pindah ke match. Nah, contoh di sini mungkin kita akan running Portlandite. Nah, kita bisa klik kanan dulu. Kita bisa klik dulu di sini kandidat base, kita akan mengurutkan namanya agar dia itu sesuai abjad kandidat base, agar sama semua. Misal di sini laboratorate semua. Untuk memudahkan kita pencariannya. Kita bisa search Portlandite. Nah, di sini adalah Portlandite. Namun sebenarnya kan masih susah ini kita lihat. Untuk dapat lebih mudah, kita bisa klik kanan, kita klik di value sini. Untuk menunjukkan dia ketinggiannya berapa dan di mana. Nah, seperti itu. Kan bisa terlihat di sini. Kalau yang merah ini yang database, yang biru ini pembacaan kita. Di sini kan tidak mirip. Kita bisa search Portlandite yang lain. Kita bisa lakukan aja di sini cari. Nah, ini kan tidak ada yang tidak cocok. Namun di sini yang paling mirip, yang paling bawah ini. Kemiripan di sini jadi secara visual ya. Di sini 1, 2, 3. Di sini kan kalsium hydroxide terbacanya. Namun terkadang untuk Portlandite ada lagi di bawah ini. Nah, kita bisa cari satu per satu. Kita bisa cek yang paling mirip yang mana. Izin bertanya. Itu kan sama-sama Portlandite. Jadi yang membedakan itu apanya ya? Nah, sebenarnya ini sama-sama sebenarnya ini sama-sama Portlandite. Namun yang membedakan adalah seperti Portlandite itu dia di fase apa dulu, karena dia itu menurut pembacaan gimana ya? Yang membedakan adalah ini tuh dari dia sama-sama Portlandite tapi dia itu individu yang berbeda. Jadi dia itu memiliki kode yang berbeda. Sedangkan yang kita cari ini adalah Portlandite yang paling pas dengan kita. Sebenarnya dia itu sama-sama Portlandite, tapi dia itu sedang di fase yang berbeda gitu, Mas. Tapi sebenarnya sama-sama Portlandite. Nah, kita tuh sekarang mencari yang paling cocok dengan punya kita. Iya, tapi itu meskipun formulanya itu kan CaH2O2 itu kan sama-sama semua tuh. Ya. Nah, itu yang berbeda bagaimana maksudnya? Fase kristal amorphusnya. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Karena tadi SiO2 saja banyak ya. SiO2 aja banyak banget gitu. Jadi SiO2 yang dia kristalnya begini, yang kristalnya begini, susunan atomnya kan beda ya. Jadi pada saat di sinar laser itu dia difrak itu dengan sudut yang beda-beda. Nah, tetapi apakah mineral Portlandite itu ada di dalam beton kita? Nah, ini yang sedang kita cari. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah Portlandite yang tertentu dengan entry data 96 strip berapa itulah yang memang paling cocok dengan mineral kita. Kalau iya, berarti Portlandite yang tersebut itu ada di dalam material kita. Gitu. Kita harus nyari satu-satu, memang seperti itu. Oh, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Nah, terus bantuan yang sebelah kanan tuh penting juga ya. Figure of merit ya, untuk mencocokkan bahwa tingkat kemungkinannya semakin besar angkanya itu semakin tinggi gitu. Tapi juga belum tentu itu terrekomendasi yang paling kuat. Tapi biasanya sih akan terlihat di sini karena dia kecocokan ini sudut dan intensitas itu dia akan memberikan tips kepada kita Portlandite yang ini gitu. Kira-kira gitu. Oh, iya, baik. Jadi meskipun
rekomendasi kecocokannya itu tinggi, itu belum pasti ya Bu ya, harus kita cocokkan lagi ya secara visual. Ya, jadi kita mesti ngecek lagi apakah yang Portland diet yang ini atau Portland diet yang itu nanti akan kita cek lagi ulang ya. Ini mungkin kalau Portland diet agak kecil kali Fer. Quartz ini kan ada fly ash-nya ya. Iya Bu. Nah, coba yang quartz deh. Kan Portland diet itu agak kecil di sini. Quartz. Nah, ini quartz. Ada banyak sekali kalau quartz. Kita bisa searching satu persatu. Quartz. Ini sebenarnya ini kita cari aja yang paling cocok. Nah, yang disebutkan sambil Ferdi mencari ya. Nah, yang disebutkan dengan cocok itu yang mana? Gitu kan? Cocok itu yang mana yang disebut dengan cocok? Cocok itu adalah pattern-nya tadi seperti yang dicontohkan Ferdi di slide-slide awal, bahwa yang dia sebutkan peak di situ adalah peak di tempat kita. Jadi dia mempunyai kemiripan yang sama. Dia mengatakan bahwa di sudut itu ada peak, ada spike di situ, berarti di tempat itu juga kita ada spike di situ. Nah, kemudian spike-spike-nya dia banyak di match ini. Match ini kan adalah rekomendasi yang diberikan oleh match kalau yang kita klik adalah quartz tertentu. Nah, match itu mengatakan bahwa quartz tertentu yang sedang dicari oleh Ferdi, ini quartz-nya banyak sekali. Quartz itu menurut match itu adalah misalnya quartz yang ini begitu ya, yang mana dia peak-nya itu terdiri dari peak pertama yaitu tertinggi pertama gitu ya, terus kemudian ada yang tertinggi yang kedua misalnya, dan ada yang tertinggi ketiga, intensitas tertinggi itu maksudnya intensitasnya ya, itu data dari match, rekomendasi dari match. Jadi tertinggi 1, tertinggi 2, tertinggi 3, kadang-kadang juga nggak tertinggi 1, 2, 3, kadang-kadang nomor 1, 2, 3 sama tingginya, bisa jadi kayak gitu. Nah, tapi anyway, pattern yang diberikan itu dalam bentuk garis merah-merah di sini. Nah, yang dia berikan itu adalah garis merah-merah, dan garis itu harus tepat berada di dalam grafik kita yang warna biru sesuai dengan peak yang tinggi. Gitu. Jadi misalnya peak pertama adalah peak A karena A yang tertinggi. Peak yang kedua adalah B karena B lebih rendah daripada A. Peak yang ketiga adalah C karena C lebih rendah dari B dan seterusnya. Nah, sementara peak kita di sini banyak banget yang warna biru. Mulai dari yang kiri sampai yang kanan itu peak-nya banyak sekali. Nah, karena itulah kita ingin mencari apakah contohnya quartz ya. Contohnya quartz itu peak-peaknya itu ada di setiap yang warna merah itu yang ada tulisannya. Di value di situ ada tulisannya di situ peak mana, peak mana, peak mana, peak mana, dan ditunjukkan. Coba tunjukkan Fer yang tertinggi yang mana coba menurut itu. Nah, menurut match yang tertinggi adalah ini nomor 1. Nomor 2-nya mana Fer kalau di sini? Yang keduanya mungkin yang ini, Bu. Yang keduanya adalah yang itu. Terus kemudian yang ketiganya mana, Fer? Ketiganya nggak terlalu kelihatan. Ini, Bu, yang ini. Yang ini tingginya sama. Atau yang sebelah kiri? Yang sebelah ini, Bu. Nah, itu di bawah tuh ada koordinat tuh. Ferdi tunjukin, Fer. Itu ada koordinat ya. Ada 2 kanan bawah. Kalian lihat kanan bawah di situ. Ada koordinat yang menunjukkan 2 theta berapa sama intensity berapa. Ya. Ada 2 theta dan intensity. Kalau Ferdi klik yang nomor 1, coba peak tertinggi Fer, kamu klik. Nah, itu di situ akan terlihat bahwa 2 tetanya adalah 27, sekian dan peaknya di 800 something 846 berapa gitu kan. Nah, itu akan memberikan kita pengukuran terutama dari intensitas. Nah, yang nomor 2 tadi, nomor 1 tadi di 800 sekian.
Nomor 2, terus kemudian nomor 2 di mana, Fer? 190, 200. Ya, di 242 pada sudut berapa tadi? Sudut 22 ya. Sudut 22. Di sudut 22 ada lagi pik. Terus sudut berapa tadi itu ada lagi pik pertama. Terus pik ketiga, pik yang ketiga. Nah, pik yang ketiga bukan yang sebelahnya kanan. Yang kanan tuh lebih tinggi. Tapi nggak cocok ya. Ya nggak cocok ya. Oke. Nah, pattern ini kita pakai ya. Pattern ini kita pakai. Ini kalau yang belakang merahnya bisa dibuang nggak, Fer? Gambar si merah-merah belakang itu nggak bisa ya, karena kita udah running ya. Yang mana? Bayangan merah itu, bayangan merah-merah di belakang, supaya kita bisa lihat cuma warna hijau, warna biru aja. Merah-merah itu bisa di-delete nggak? Ini mungkin Bu. Ya. Bisa, Bu. Nah, gitu aja ya. Daripada keganggu nih banyak warna merah ya. Nah, itu apa namanya? Itu akan memberikan kita informasi di sini apakah quartz ada di dalam material kita. Nah, tadi sudah ditunjukkan sama Ferdi bahwa di sudut berapa itu ada pik sekian, di sudut berapa ada pik sekian, dan di sudut berapa ada pik sekian. Nah, karena quartz ini ada yang kristal, ada yang amorf. Nah, yang kristal aja yang kita pilih. Yang amorf agak sulit ya. Yang amorf tuh contohnya yang di sudut hampir 90 tuh, 80 berapa itu amorf tuh. Nah, itu mungkin quartz-nya itu sifatnya amorf di situ, ya. Karena di situ tidak tegas ya, tidak tegas, spike-nya itu tidak tegas terlihat. Nah, sehingga kemungkinan bahwa di dalam rekomendasi si match di sudut 25 berapa? Di sudut 25 20 berapa tuh, Fer, yang pik pertama tuh? 28. Di sudut 28 itu adalah quartz dengan kode 96 berapa tuh, Fer? 96 901 2603. Nah, ini harus dicatat. Berarti kemungkinan quartz inilah yang terdapat di dalam material kita, dengan di sudut 28 itu adalah quartz ya, dan di sudut berapa, 20 berapa tadi? 22. 28. Nah, di 22 dan 28 itu adalah quartz. Jadi ini bisa kita simpan dulu ya, si 96,222 ini untuk kita masukkan ke dalam Excel kita tadi gitu. Jadi sebetulnya nanti kita bisa cari ulang. Belum tentu quartz yang ini ya, tapi kita bisa cari ulang. Nanti kita perbaiki, apakah nanti di kemudian hari kita waktu kita cari ulang, kita koreksi lagi, benar-benar ya ini memang quartz-nya ini. Apakah ternyata di mineral ini, si quartz ini juga muncul di tempat-tempat yang lain. Contohnya misalnya di sudut 50 berapa gitu ya. Sudut 50 berapa itu juga disebut direkomendasikan quartz, tapi ternyata bukan di yang tinggi, pik yang tinggi, tapi di yang rendah, karena dia ternyata kalau dari jauh kelihatan kayak dia di pik yang tinggi, tapi kalau kita dari dekat kita lihat ternyata bukan, dia nempelnya di spike yang rendah, berarti itu bukan quartz. Nah, berarti kita cek. Nah, coba di zoom di pik 1 2, Fer. 1. Nah, ya di pik 1 2 itu. Nah, jadi yang satu, terutama yang satu itu tepat berada di gunung ya. Iya, Bu. Nah, ini dia berada di gunung itu. Nah, itu bisa di zoom juga sih daerah situ. Nah, tapi bukan di tempat yang utama. Nah, jarak dia ke tempat utama tuh berapa? Jarak dia ke tempat yang utamanya itu jaraknya hanya sekian derajat ya. Nah, untuk kita yakinkan bahwa yang utama itu adalah quartz, itu jarak dari tanda merah ke tanda merah itu, tanda merah ke biru ya. Tanda merah ke biru itu jaraknya adalah sekian derajat. Bisa kita cek dari gambar di bawah itu, 2 tetanya itu jaraknya berapa gitu ya. Nah, itu 2 tetanya jaraknya berapa. Dan di pik nomor 2
di pick yang kedua. Nah, coba kita perbesar. Nah, jaraknya sekitar itu juga ke ini, ke pick utamanya. Sama gitu ya. Sama, gesernya sama gitu ya. Berarti memang spike yang paling tinggi itu adalah quartz nomor 1, dan spike tertinggi kedua itu adalah juga quartz. Dan kita catat dan kita bisa pindahkan ke Excel. Nah, silakan dilanjutkan Per untuk kemudian dicatat sementara dimasukkan ke Excel. Ya, Bu. Saya lanjutkan. Nah, di sini kan sekiranya sudah ketemu dulu kan. Di pick ini di sudut 28 dan di pick 22 itu quartz. Sebenarnya kita bisa lakukan plotting di Excel. Nah, sebenarnya ini Excel kita. Kita bisa tulis dulu kodenya. Misal nomor 1, ini kan kode entry. Terus tadi formula, terus selanjutnya adalah nama. Nah, ini kita catat dulu. Nomor 1 tadi entry-nya yang cocok. Ini saya screenshot. Nah, yang cocok adalah entry 96 strip 901 strip 2603. Formulanya adalah O2Si, namanya adalah quartz. Kan jadi di pick 22 sama 28. Kan di sini. Di pick ini bisa kita kasih nama sesuai dengan kode. Kita kan di sini kasih kode 1. Jadi kira-kira di sini 1. Kasih nama 1. Add data label. Nama 1. Kita bisa klik yang di above. Nah, ini juga kita bisa klik, kasih nama yang di 22, berarti sekitar sini. Saya cek ulang, kalau ini tepatnya, ya di sini ya, 22. Add data label 22. Ini 22. 1. Mohon maaf. Satu option kita klik above. Nah, di sini sudah ketemu nih 2 pick dari sekian pick yang ada di sini. Tugas kita lainnya adalah kita mencari pick-pick lainnya ini yang masih belum ketemu. Itu apa saja. Nah, seperti itu. Lalu apabila misal di sudut 22 ini ada 2 pick, ada yang nomor 2 misalnya, kita bisa lakukan, kita bisa tumpuk di sini. Tumpuk, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Hingga semua pick ini terpenuhi. Dan harus satu-satu kita nyarinya. Nah, oke. Mungkin di sini mencari pencocokan satu pick, apa ada pertanyaan? Gimana, Bapak Ibu? Oh, sudah jelas? Oh, iya. Izin bertanya lagi. Berarti yang di pick itu ada kemungkinan double gitu ya? Ada kemungkinan double. Oh, bisa iya. 2, bisa 3. Dan mineralnya itu kita cari sesuai dengan referensi kita. Betul. Oh, iya. Ini yang pencocokan pick, apa ada pertanyaan? Udah jelas, sudah ketemu, udah tahu pasti ini yang dipilih. Nah, seperti contohnya ini, yang quartz yang kodenya ini
dia itu nggak cocok, ya kan? Lebih cocok yang quartz yang tadi, quartz yang kiranya ini, atau bisa jadi yang ini. Ya, bagaimana teman-teman? Pas sudah izin bertanya lagi. Kalau semisal nih, kita kan udah mencari satu-satu ya dari referensi yang kita kumpulkan. Nah, itu masih ada peak yang belum ketemu gitu, masih belum ada labelnya. Berarti itu kita nyari referensi lagi tuh sampai ketemu. ya bisa. Bisa juga kita pegang data XRF-nya dan kita memasukkan kombinasi dengan kita menggunakan tabel periodik di kanan atas. Oh. Kita klik di situ, kita klik mineral apa saja yang kemungkinan ada di dalam dalam material kita. Misalnya kita dapat data dari XRF terdiri dari SI, O, coba Fer. Ya, Bu. SI, coba SI, SIO, AL. Ya, Ma. Jadi ada SI, O, AL, CA gitu. Coba diklik SI, O, AL, CA. Ya, Bu. COAL sama CA. Ya. Terus kemudian di situ ada tulisan toggle. Nah, itu adalah rekomendasi apabila material kita mempunyai kombinasi antara ini tadi SI, AL, CA. Itu memungkinkan apabila kita tidak mencari satu persatu unsur atau kita tidak mempunyai referensi yang kelihatannya bisa cocok dengan mineral kita. Terpaksa kita memasukkannya manual dengan pegangan yang XRF kita karena kita yakin material kita mungkin saja mengandung SI, AL, O, CA dalam bentuk mineral yang terkombinasi. Nggak hanya satu seperti CaO gitu, enggak, tapi dia dalam bentuk mineral yang terkombinasi, bahkan terhidrat, ada hidrogennya. Coba Fer, klik hidrogen. Nah, bisa jadi malah seperti itu, dia terhidrat. Jadi apa saja yang mungkin mengandung mineral itu akan direkomendasikan oleh match kita ini. Misalnya contohnya di situ mungkin anortite ya. Atau ya kita lihat di situ anortite atau apa gitu ya. Nah, labradorite gitu, kadang-kadang aneh juga namanya ya. Oke, coba dilihat yang paling, nah ini yang paling complicated, itu apa tuh? Apa tuh Fer, contohnya? Prehnite. Nah, misalnya ini. Kita mesti melihat apakah itu match dengan grafik kita. Ternyata nggak match ya. Nggak match, padahal ada satu peak yang kita masih belum ketemu gitu. Nah, ini bisa jadi kita nyarinya manual satu-satu sampai seluruh peak ditemukan. Gitu. Ya. Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi di dalam rekomendasi ini kadang-kadang ya gitu muncul yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang misalnya dia ternyata berikatan dengan apa gitu, cesium gitu. Nah, itu kita ignore. Nggak perlu kita kita analisa, kita abaikan. Nah, cuman di sini urutan peak-nya berdasarkan referensi. Nah, seperti tadi iya ini dulu Fer, coba. Ya, salah satu stop di salah satu. Nah, urutan peak-nya itu nomor 1 adalah ya menurut match urutan peak-nya itu adalah yang itu ya. Yang itu. Terus kemudian yang kedua sama ya. Mirip ya itu ya. Tapi dia lebih pendek ya Fer di situ ya. Ya, lebih pendek. Lebih pendek. Terus kemudian yang ketiga yang ini, Bu. Yang ketiga adalah yang itu. Seakan-akan itu ada yang match. Nah, seakan-akan tuh match, terutama yang nomor 2 sama nomor 3 ini kita curiga banget nih, pasti itu adalah apa tuh? Prehnite. Prehnite. Ya, adalah itu ya.
wah ini nih mengandung ini nih gitu. Tapi ternyata nggak boleh, karena ternyata menurut grafik kita yang biru, yang di situ adalah ya tidak match dengan yang direkomendasikan oleh si program ini. Kenapa? Karena juara 1, 2, 3-nya urutan rankingnya di situ nggak sesuai dengan urutan ranking kita. Karena pas di peak yang pertama tertinggi itu nothing, nggak ada. Padahal itu kan intensitas yang paling tinggi. Yang paling tegas menunjukkan kristalnya itu adalah itu. Dia intensitas tertinggi harusnya di situ. Tapi ternyata di grafik kita bukan itu intensitas tertingginya. Nomor 2, kayaknya kok iya gitu ya. Tapi walaupun itu bukan di yang apa namanya, bukan di yang utama ya, tapi anyway agak geser-geser gitu ke samping gitu ya. Nah, terus yang nomor 3 juga kayaknya promising. Anyway kita cek nomor 1, 2, 3. Kalau misalnya pun kita geser 2 dan 3 itu kita paksakan untuk masuk ke dalam gunung spike itu, nomor 1 pun juga harus geser ke kiri. Ini kan kita pengen geser ke kiri ya. Ya, kita pengen geser ke kiri supaya 2 dan 3 tuh masuk ke dalam wilayah spike-nya. Tapi ternyata yang di nomor 1 begitu kita geser agak ke kiri dengan geseran yang sama, di situ nggak ada spike. Berarti mineral ini tidak ada di dalam material kita. Gitu. Kita cari mana yang nomor 1, nomor 2-nya itu urutannya betul dan sama dengan yang di referensi. Gitu. Jadi memang benar satu-satu kalau kita sampai nggak punya referensi yang recommended dan ternyata mirip dengan yang kita kerjakan. Nah, ini bisa jadi ternyata nggak cocok. Terus kemudian saya minta sama Ferdi itu mungkin ada kombinasi dengan FE. Tolong diklik FE. Ferdi ngeklik FE, coba Ferdi tabel periodik. Ah, gitu. Siapa tahu yang muncul adalah itu gitu ya. Yang ada mengandung FE terhidrat gitu ya. Nah, itu juga balik lagi, nyari lagi satu-satu. Nah, apakah ini? Nah, kalau ini kan mungkin aja ya, sangat mungkin dia terkandung di dalam material kita, itu sangat mungkin karena spike 1, spike 2 ya. Spike 1, spike 2 ada di situ kira-kira ya. Spike 1-nya ada, terus spike 2-nya ada. Tapi terus kemudian bisa kita simpan sementara. Karena kemungkinan ini dia mirip ya, dia mirip. Kayaknya yang kecil-kecil pun juga mirip dengan itu. Kita simpan aja dulu. Kenapa? Karena ini bukan merupakan ini yang utama, spike utama yang mau kita cari. Karena ternyata kita masih belum menemukan. Kita baru nemukan yang 22 ya. 2 tetanya 22 sama 2 tetanya berapa tadi, 28 atau berapa? 28. Nah, sementara kita masih punya PR di situ ada 35 belum ketemu, 40 belum ketemu. Kita nggak usah ngurusin yang kecil-kecil dulu. Tapi anyway kita simpan. Kita simpan mineral ini kemungkinan dia ada di dalam material kita, gitu ya. Kita simpan nanti dia nomor 9 apa nomor 11 apa nomor 20 kalau hebat banget sampai berapa banyak tuh kita simpan dan kita taruh di Excel dulu supaya nanti di akhir Ferdi akan menghitung persentase mineral yang ada di dalam materialnya. Jadi nanti itu mineral yang kita cek spike itu ketemu semua kristalnya ketemu berapa oleh Ferdi nanti akan dimasukkan ke dalam kolom kanan bawah nanti. Nah, kolom kanan bawah itu nanti dia pinter banget, dia bisa ngitung berapa persentase dari quartz di dalam material kita. Berapa persentase mungkin tobermorite ya. Terus kemudian kita memasukkan terakhir karena mungkin kemungkinannya kecil ini apa nih Fer? Lawsonite. Lawsonite ini kita masukkan terakhir karena kalau kita nggak masukkan mineral yang kita hitung itu jumlahnya adalah sekian, total adalah 100%. Misalnya total dari 5 mineral kita temukan ternyata udah susah-susah cari, ternyata material ini hanya terdiri dari 5 mineral. Nah, 5 mineral ini akan di 100%-kan oleh match.
Tapi begitu material ini masuk sebagai mineral yang keenam, maka 5 material yang tadi di atasnya itu prosentasenya jadi turun. Karena ada mineral keenam yang kita masukkan. Jadi total itu harus sama dengan 100%. Jadi kalau kita malas, kita cuman laporan ini terdiri dari 3 mineral. Ya, 3 mineral itu total 100%. Tapi kalau kita detail, sampai detail banget, kita menemukan ada 9 mineral, maka total dari 9 mineral itu 100%. Jadi seberapa detail kita mengerjakan, itu akan mempengaruhi jumlah atau komposisi dari material yang kita kerjakan. Ya, apalagi kalau kita melakukan perbandingan ya. Perbandingan kita punya variabel 1, variabel 2, dan variabel 3, variasi ya. Variasi kita punya dalam penelitian kita punya misalnya 10 variasi. Nah, tingkat ketelitian kita, kedetailan kita dalam mengerjakan itu mempengaruhi. Jadi harus sama detailnya antara variasi satu dengan variasi yang lain. Soalnya kalau kita bandingin kalsite di variasi 1 dan kalsite di variasi 10, di variasi 1 masih semangat nih, kacamatanya masih 0, belum minus ya. Tapi begitu sudah sampai ke variasi 10, mukanya jadi lamur, matanya jadi udah capek banget gitu ya, bulan puasa lagi, kurang sahur ya. Jadi akhirnya di variasi yang ke-10 itu cuman ketemu, aduh males banget kita ketemu cuman 4 mineral. Ya jadi bingung kita nganalisanya, karena kalsite di variasi 1 dengan kalsite di variasi ke-10 itu beda persentasenya, dan kita nggak bisa narik kesimpulan. Jadi benar-benar itu sangat tergantung dari seberapa detail kita melakukan adjusting untuk input material yang mau kita 100%-kan ini. Silakan Fer, dilanjut. Ya, baik Bu. Sedikit bertanya Ferdi, Bu Yani, kalau peak-nya ini yang yang harus kita cek ini kan rumputnya banyak nggih. Itu kira-kira apakah di semua grafik rumput-rumput ini atau di peak-peak yang mana saja nggih? Baik Bu. Sebenarnya yang paling penting kita cek kan yang peak-nya tinggi ya Bu. Contohnya di grafik ini mungkin yang di sudut ini. Oke. Ini. Berarti yang agak rumputnya pendek-pendek tidak perlu dicekin ya? Tidak perlu Bu. Oke. Yang terlihat tinggi saja. Karena ini yang intensitasnya tinggi ya. Tinggi. Ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini mungkin ini material kedua kita ya. Kita bisa tulis lagi, kita bisa plotting di Excel. Ini bilang. Kita screenshot dulu, Lawsonite. Nah, ini kira-kira ini di peak di sini ya. 32. Kita ambil satu saja dulu. 32 ada 2 tadi. Saya klik dulu. 196 strip 901 ini 900 strip 2545. Lawsonite. Nah, ini seharusnya ditulis juga ya formulanya. Namun kalau di sini panjang, mungkin bisa saja. 32 kita bisa klik. Sekiranya yang di sini. 32. Tekan ini. Nomor 2. Nah, kalau saya bisa rekomendasikan yang Lawsonite ini mungkin jangan ditaruh sebagai nomor-nomor awal, karena dia kemungkinan bukan mineral utama ya. Nanti aja nggak apa-apa. Akan kita rubah berdasarkan hasil perhitungan match ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan perhitungan match mana mineral yang paling utama, nomor 1 ya, persentasenya paling besar itu nomor 1, nomor 2, nomor 3
itu nanti akan bisa, ini nanti urutan kode itu bisa geser ya, bisa kita koreksi berdasarkan urutan yang terbesar. Untuk rumus kimia ini kan contoh quartz itu adalah SiO2 yang benar. Ini dicari di internet yang benar. Jadi kita copy paste, kita masuk ke internet mineral atau chemical formula ya. Jadi chemical formula for quartz kalau di internet munculnya adalah SiO2, ini kita rubah formulanya menjadi SiO2 supaya kita nggak diketahuin orang kan, walaupun kita emang nggak ngerti kimia sih karena bukan orang kimia, tapi paling nggak kita menuliskan rumusan kimia yang betul ya. Nah, sementara kalau dari match itu dia memberikan kode seperti ini O2Si ya, karena abjad kayaknya dia masukin, nggak tahu abjad, nggak tahu apa yang dia bikin ya, kayaknya ya abjad kayaknya fair ya. Iya Bu. Ya berdasarkan abjad. Jadi kita cari yang benar formulasinya tuh seperti apa, gitu. Terus coba Fer ke match Fer. Ke match-nya Fer, coba tolong. Ya. Nah, itu di atas tuh ada tuh, jadi nggak susah. Tuh yang di atas merah Fer. Lawsonite itu loh, merah itu kan perasaan bisa kamu copy deh. Kanan atas ada tulisan. Nah, itu bisa di-copy deh. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Kayaknya dulu pernah ya saya ngerjain sama Dendi, tapi lupa ya. Izin, Bu. Kalau nggak salah di datasheet, Bu. Oh, datasheet ya? Insya Allah di sebelah kanan. Oh, yes. Nah, itu bisa di-copy. Nggak soro. Ini nih. Ya, thank you, Mam. Aduh, ganteng Imam. Oke, ya. Jadi kayak gitu kode-kodenya kalau misalnya di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. 96025 itu nggak ada di sini ya. Ini Bu, ada Bu. Oh ya, sudah. Itu jadi nggak soro, Fer. Ya. Oke. Siap, Bu. Ya, thank you, Mam. Kita copy. Dan di paste. Siap. Nah. Gitu. Oke. Baik, apa ya, ada pertanyaan lagi? Teman-teman. Bila tidak, kita akan lanjut ke, sekarang kita perhitungan komposisinya. Kembali ke PPT. Nah, setelah kita mencocokkan, nah, kita ini bisa melihat FOM-nya untuk mencocokkan, bisa saya pilih yang lebih tinggi. Lalu bisa lakukan plotting, seperti ini. Bisa double, bisa sendiri-sendiri. Seperti itu. Lalu kita, untuk melakukan penghitungannya, kita harus catat dulu tadi satu persatu untuk menghindari kesulitan dalam bacaan peak. Nah, apabila menurut kita sudah cocok, nanti kita lakukan input lagi di search entry-nya, lalu kita klik 2 kali untuk melakukan input ke yang termatch, yang terpilih, untuk dimasukkan ke yang tadi pojok kanan bawah. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini ke Excel. Nah, kita udah dapat entry-nya. Jadi bisa kita copy. Nah, kita masukkan kembali ke match. Ini yang tadi kita cocok. Nah, untuk dia masuk ke sini, kalau sudah dihitung, kita klik 2 kali namanya. Klik 2 kali. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, tadi kenapa kok kita harus nyarinya itu satu persatu ya? Kenapa nggak langsung dimasukkan ke sini untuk mencari listnya saja? Nah, karena apabila kita sudah masukkan ke sini, pembacaan dari quartz ini akan terbaca juga di sini. Ini akan menyulitkan kita untuk membaca material lainnya. Contoh, kita mau membaca di sini, zoisite. Nah, ini akan terjadi penumpukan yang merah dengan yang hijau. Yang merah ini adalah yang quartz, dan yang hijau ini yang zoisite yang baru. Dan di sini akan jadi susah. Makanya kita masukinnya satu persatu. Mencari dulu. Jadi kita cari dulu semuanya hingga peak yang di Excel sekiranya terpenuhi. Baru kita kembali, baru kita list lagi, kita masukkan ke sini. Lalu di sini terlihat, kalau kita masukkan quartz saja yang match, maka quantity dari bacaan kita ini 100% match. 100% quartz. Kan juga tidak benar juga. Makanya kita bisa masukkan
yang tadi telah kita temukan yaitu lawsonite. Kita coba masukkan, kita copy kodenya, kita masukkan. Lawsonite yang ini coba saja. Nah, ini terlihat di lawsonite apa, berapa kuantitinya, dan quartz kuantitinya berapa. Nah, kalau kita masukkan di sini, jadinya di grafik ini akan ada 3 nanti. Nah, ini 3 warna. Ini kan sangat susah sekali kita membacanya nanti. Seperti itu. Apa ada yang bingung di sini untuk memasukkan ke match-nya yang terpilih? Nggak ada ya, saya lanjut. Nah, nanti, oh ya, untuk misal kita tadi salah, kita menghapusnya caranya gimana, sama kita klik 2 kali. Misalnya lawsonite yang dihapus, kita klik 2 kali lawsonite. Nah, dia akan hilang. Jadi quartz-nya kembali ke 100% lagi. Ya, seperti itu mungkin. Lanjut ke sini. Nah, setelah didapatkan semuanya dan sudah masuk, nanti akan terlihat komposisi mana saja mineral apa saja yang ada di material kita. Dari sini baru bisa kita catat semua. Dan biasanya yang paling tinggi kadarnya adalah tobermolat karena dia adalah produk CSH. Nah, di sini yang kita beri nama 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita catat semuanya di Excel. Ini, di sini ada pertanyaan? Belum ya? Lalu setelah ini kan tadi komposisi yang paling lengkap komposisinya. Nah, setelah kita dapatkan semuanya ini, baru kita lanjut ke komposisi yang lebih lengkap. Yang tidak lengkap kedua. Misal, tadi kan ada seleknya, selanjutnya yang kapur saja. Mungkin seperti itu. Oke, itu yang match 2, sudah selesai. Berarti kita ke match 3, kita harus mencari. Bentar, Fer, tunjukin yang sudah di Excel-nya, contoh punyamu yang ada berapa mineral nih, 8 ya? Ya, ada nggak? Ada. Di sini. Tuh kode-kodenya udah dimasukkan, terus grafiknya tunjukin. Yang udah dikasih grafik hasil. Ya. Nah, yang warna apa? Yang warna merah. Ini. Oke, CR20M. Nah, itu warna merah itu kan ada yang saling membagi peak ya. Jadi mineral contohnya di situ yang membagi peak itu 24. Di situ ada 2 dan di situ juga ada 4. Berarti dia saling share ya. Dia sharing peak. Terus yang 5 itu juga lucu tuh. Yang 5 itu ditemukan tapi dia di peak itu. Terus kemudian 7 itu juga lucu, di Kelek ya, di situ gunung kecil ya di situ, tapi sebetulnya dia signifikan terlihat di situ bahwa dia eksis, dia muncul di situ ya. Nah, ini juga hati-hati karena kan 5 di situ yang ditulis Ferdi itu seakan-akan cuma satu gunung ya, satu. Tapi sebetulnya dia nggak satu gunung di situ, dia mungkin ada gunung-gunung kecil yang menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu adalah mineral yang kelima ya, mineral yang kelima. Karena di situ yang ditulis sama Ferdi itu yang signifikan gede. Artinya apa? Ada pik-pik lain yang menunjukkan bahwa 5 itu eksis, tapi di situ tidak ditulis karena tidak signifikan terlihat. Contohnya 5 yang satu lagi tuh ya Fer ya, 5 sebelah kiri ya. Nah itu kan kecil banget ya.
Itu peak keduanya tuh 5 tuh kecil banget. Nah, nanti peak ketiganya nggak tahu lebih kecil lagi daripada itu gitu. Terus yang 7 juga gitu. 7 itu kan di situ muncul ya 7. Nah, ini kan di sini nggak ada lagi 7 ya. Nggak ada lagi 7. Nah, kemungkinan 7 itu muncul di peak-peak yang lain yang mungkin jauh lebih kecil lagi. Nah, jadi tidak perlu ditandai di situ karena signifikansinya nggak terlalu penting di situ yang mineral yang ke-7 gitu ya. Oke, ya Fer, silahkan dilanjut Fer. Ya Bu. Selanjutnya kita akan pindah aplikasi.